Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Nazwa Alia kembali menemani Anda dalam Breaking Nine. Kamis, 5 Maret 2026. Sejumlah informasi hangat dari berbagai wilayah telah kami rangkum untuk Anda pada pagi hari ini. Kita awali informasi pertama dari tradisi tahunan menjelang bulan suci Ramadan. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, tradisi nyekar atau ziarah kubur mulai ramai dilakukan masyarakat di berbagai tempat. Tak terkecuali di TPU Kawi-Kawi Jakarta Pusat, di mana lonjakan peziarah mulai terlihat sejak akhir pekan ini. Seperti apa suasananya? Berikut laporan selengkapnya. Selamat pagi semua. Hari ini saya melaporkan dari TPU Kawi-Kawi. Warga memadati area pemakaman TPU Kawi-Kawi Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan tradisi nyekar untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia menjelang datangnya bulan Ramadan. Mari kita lihat suasana sekitar di TPU Kawi-Kawi. Menjelang bulan suci Ramadan, tepatnya di tahun 1447 Hijriah, suasana di tempat pemakaman umum tampak berbeda dari hari biasanya. Jika pada hari biasa pengunjung bisa dihitung, kini banyak peziarah datang sejak Minggu pagi. Momen yang dikenal dengan sebutan munggahan ini dimanfaatkan warga untuk mengirim doa bagi keluarga yang telah tiada. Lebih istimewa karena saya ingin mengunjungi orang tua dan untuk mendoakannya. Jadi saya nggak menjelang Lebaran. Ya sesudah Lebaran mau puasa, dan kalau lagi kangen juga saya juga datang sini untuk nyekar untuk mendoakan orang tua saya. Jam 6 pagi dibukanya, jam 6 sore tutup. Kalau pintu utamanya sendiri? Ya 24 jam karena kita jaga di pos. Membludaknya peziarah di akhir pekan ini membawa berkah tersendiri bagi warga lokal. Banyak dari mereka yang beralih profesi menjadi pedagang bunga musiman. Peningkatan omset yang signifikan dirasakan, terutama pada hari Minggu ini, di mana jumlah pembeli meningkat drastis dibandingkan hari-hari sebelumnya. Beralih ke informasi transportasi, terhitung mulai tanggal 21 Februari 2026, PT KAI Komuter Line resmi mengalihkan akses gate masuk stasiun Pondok Cina. Akses ini dialihkan melalui apartemen Mahata Margonda demi kenyamanan dan mobilitas penumpang. Berikut laporan selengkapnya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di stasiun Pondok Cina, tepatnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Seperti yang sudah kita lihat bahwa terdapat penutupan gate lama pada stasiun Pondok Cina ini. Dan ini merupakan salah satu gate yang tadinya adalah pintu akses masuk untuk para penumpang KRL Komuter Line. Perubahan ini dilakukan untuk menata mobilitas penumpang agar lebih teratur dan bebas dari kemacetan akibat pedagang kaki lima yang sebelumnya memenuhi pintu lama. Mudah juga buat kita kayak lalu lalang dari pintu yang sebelumnya, karena kan pintu kecil juga, terus ramai sama banyak pedagang-pedagang juga, terus juga kayak kurang fleksibel juga jalannya. Jadi lebih rapi dan lebih tertata aja sih. Bagi sebagian pengguna, akses baru ini memberikan keuntungan dari segi jarak tempuh. Kemarin pernah, tapi kayaknya agak jauh, tapi sekarang pas turunnya kan mau ke rumah sakit, tapi sekarang rada lebih dekat. Terkait fasilitas, saat ini eskalator hanya dioperasikan untuk arah naik menuju gerbang masuk demi menghindari penumpukan. Sementara untuk arah turun, penumpang diarahkan menggunakan lift atau tangga manual di sisi sebelah kanan. Menanggapi kebingungan dari banyaknya penumpang, petugas gabungan disiagakan di titik-titik krusial. Penjagaan diperketat terutama pada jam sibuk, yakni tepatnya pada pukul jam 5 hingga 9 pagi serta pukul 3 sore hingga malam hari. Saya Atayegina melaporkan langsung dari Depok, Stasiun Pondok Cina.
Suasana pusat perbelanjaan mulai dipadati pengunjung. Namun, pemandangan ini berbeda di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Alih-alih mengalami lonjakan, aktivitas ekonomi di pasar ini dilaporkan menurun. Bagaimana kondisi selengkapnya? Berikut laporan dari tim kami. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Senen Jaya, tepatnya di kota Jakarta Pusat. Seperti yang sudah kita lihat bahwa suasana Pasar Senen Jakarta Pusat terlihat lebih lenggang daripada hari-hari biasanya. Beberapa lorong yang biasanya dipadati pembeli kini tampak sepi. Sejumlah pedagang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan barang thrift atau pakaian bekas impor yang selama ini menjadi daya tarik utama dari Pasar Senen ini. Sebenarnya nggak terlalu rame ya, masih biasa-biasa aja. Karena memang dari kemarin-kemarin juga jangan weekend ya, sepi. Jadi kayaknya ada dampak ekonomi mungkin ya. Melihat dari antusias pengunjung yang menurun, para pedagang mengaku kelangkaan stok barang membuat omset mereka terjun hingga 98% di momen yang seharusnya menjadi masa peningkatan. Selain itu, harga barang juga menjadi alasan sulitnya pembelian stok. 98%. Pedagang mengaku bahwa salah satu penyebab omset menurun adalah dikarenakan adanya peraturan ditiadakannya barang thrift di Pasar Senen Jaya ini. Ya kan mau ditiadakan barang thrift second ini kan. Nah semenjak ada itulah kita menurun. Penurunan omset ini tidak hanya dirasakan oleh sebagian pedagang thrift, tetapi juga dirasakan langsung dampaknya oleh pedagang asongan. Kalau misalkan dia turun, kita juga kan tergantung pengunjung kita juga. Kalau pengunjungnya banyak, biar kita juga penghasilan pun lumayan. Tapi kalau pengunjungnya berkurang, ya kita juga omset jauh berkurang. Saya Tegina melaporkan langsung dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Boleh lagi, boleh aja, boleh lagi. Informasi tadi sekaligus penutup jumpa kita hari ini. Sebagai segmen penutup, reporter kami, Ataya Gina, akan mengajak Anda mengeksplorasi salah satu wilayah destinasi, yaitu Kampung Wisata Cinangneng, Kecamatan Ciampe, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mari kita lihat berita selengkapnya. Saya Nazwa Alia, pamit undur diri. Sampai jumpa di Breaking Nine selanjutnya. Sawah hijau menari bersama angin, cerita desa menghangatkan batin. Di setiap sudut tersimpan pesona yang lain. Cinangneng membuat hati ingin kembali lagi. Pemirsa, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di Kampung Wisata Cinangneng, tepatnya di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yuk ikutin terus kegiatan kita yang ada di sini. Meski bulan suci Ramadan dan berlangsung pada hari kerja, Kampung Wisata Cinangneng ini masih aktif berjalan seperti biasa. Justru hari ini adalah hari teramai yang ada di Kampung Wisata Cinangneng ini. Yuk ikutin terus kegiatan bersama adik-adik dari SD Kota Bandung. Rombongan siswa sekolah dasar mengikuti berbagai kegiatan khas pedesaan, mulai dari belajar melukis, bermain bersama kerbau, memandikan kerbau, memainkan alat musik tradisional, hingga praktik nanam padi di sawah. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pembelajaran luar kelas yang bertujuan mengenalkan budaya dan juga kearifan lokal pada para siswa. Hari ini mereka sedang bermandi bersama kerbau yang ada di Kampung Wisata Cinangneng. Yuk kita lihat. Latar belakang saya adalah seorang pemandu wisata. Tour guide ya. Selama 10 tahun. Ya. Artinya apa? Selama 10 tahun saya itu sampai ke Jawa Tengah
naik bus overland dengan wisatawan asing. Di situ saya banyak menyadari bahwa wisatawan itu sukanya adalah hal-hal sederhana. Setiap kegiatan, terutama kayak tadi, karena aku senang banget main ke sungai ya, gitu, mandikan kerbau gitu ya. Jadi di situ sesuatu yang berharga. Jadi bukan hanya mereka belajar sejarah sejarah, tapi mereka ada pengalaman. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu ikon dari adanya kampung wisata Cinangneng. Jadi di sini kita bisa foto-foto bersama dan nanti juga ada fotografer yang bakal fotoin kita. Yuk kita coba foto di sini. Saat di kampung wisata Cinangneng ini juga menjual kembali permainan nasional yaitu teman-teman. Ini adalah salah satu permainan yang merupakan permainan tradisional yang ada di Jawa Barat. Suasana pedesaan yang asri dan penuh budaya dapat dirasakan di kampung wisata Cinangneng. Kampung wisata ini menawarkan pengalaman edukasi bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat dengan kehidupan masyarakat di desa. Baik pemirsa, cukup ini saja rangkaian kegiatan kita selama berada di Kampung Wisata Cinangneng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya Atay Gina melaporkan langsung dari Cinangneng, Ciampea, Bogor, Jawa Barat.